Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Besok KPK akhirnya mengumumkan status tersangka Syahrul Yassin Limpo untuk kasus dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi usut dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Besok KPK mengungkap uang dari hasil korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Bagaimana keadaan kemarin? Lancar? Semuanya lancar. Bagusnya kalau lancar. Dan kamu juga pasti tahu, permainan-permainan seperti ini di hidup kita. Kamu juga pasti tahu bagaimana kemarin proyek kamu lancar. Itu karena Indonesia. Dan yang pasti sudah jelas, ini semua tidak gratis. Sudah pasti ada komisi di setiap permainan yang saya buat. So, bagaimana? Saya berharap. Kalau akhirnya apa kami? Terima kasih atas kerjasama yang sangat menyenangkan. Senang bekerjasama dengan Anda. Etika dalam dunia profesional adalah kompas moral yang membimbing perilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam lingkungan bisnis dan pemerintahan, etika menjadi landasan penting untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan keadilan. Namun, ketika etika diabaikan, maka kekuasaan bisa berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi. Seperti yang terjadi dalam kasus Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2023, ia diduga memerintahkan anak buahnya untuk menyetorkan uang secara rutin yang kemudian digunakan untuk membayar keperluan pribadi seperti cicilan mobil, tiket perjalanan, dan tagihan kartu kredit. Tindakan ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika profesi, khususnya integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Seorang pejabat publik seharusnya menjaga kepercayaan rakyat dan menjalankan tugasnya demi kepentingan umum, bukan untuk memperkaya diri. Dari sisi etika bisnis, tindakan ini juga melanggar nilai keadilan dan kepercayaan publik. Seharusnya keputusan dan kebijakan yang diambil bersifat adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Ketika kekuasaan digunakan untuk menekan bawahan dan memanfaatkan anggaran negara secara pribadi, maka nilai-nilai etis itu runtuh. Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga soal rusaknya nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi. Tanpa integritas, jabatan hanyalah topeng. Etika harus menjadi bagian dari perilaku sehari-hari, bukan hanya teori, karena pada akhirnya kepercayaan publik dibangun dari komitmen kita untuk berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab.